masuk Indonesia, ya 2 bulan yang lalu kita masih aman saja. Tentunya di akhir-akhir ini kita karena memang kebanyakan ODR orang rantau yang masuk Sampang, ya, maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tugas Kapolsek, Camat yang sudah bekerja siang malam, dan juga terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Dandim yang sudah bersama-sama tiap malam kita mengunjungi, memastikan posko-posko kita yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Siang malam kita bekerja. Ya, terima kasih kepada seluruh yang hadir yang telah mengikuti bekerja bersama dalam hal penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sampang. Tentunya ODR pada hari ini di Kabupaten Sampang ini sudah prediksi kami 2 bulan yang lalu di angka 30.000 prediksi 2 bulan yang lalu. Tapi kenyataannya pada saat ini sudah mencapai 34.000. Jumlah ODP-nya 454, PDP-nya 12. Yang sudah dinyatakan positif kemarin masih 11, sekarang 12 orang. Artinya bagaimana pergerakan virus ini saat masih disapa. Tentunya saya ingin ada keterlibatan daripada seluruh unsur Kabupaten Sampang, bagaimana kita bisa bersama-sama melakukan antisipasi bersama sebelum COVID yang ada di Kabupaten Sampang. Maka dalam kesempatan ini tentunya kita sebenarnya pertama kita akan merumuskan apa yang menjadi himbauan dari MUI pusat, PMU pusat, dan DNI. Tentunya kita akan menyamakan persepsi dan sampai masyarakat kami di Kabupaten Sampang ini lihat salah persepsi, ya. Apalagi di situ ada pembatasan yang memang bukan ranah pemerintah daerah. Tentunya saya nanti minta komitmen yang bersama, ya. Saya minta nanti ke Kepala Pemerintah Kabupaten Sampang untuk memberi pernyataan bersama bahwa apa yang menjadi himbauan ketentuan pemerintah pusat maupun provinsi yang akan kita laksanakan di Kabupaten Sampang ini. Tentunya banyak himbauan-himbauan, termasuk kemarin kita Vidcon dengan Kapolda, Pangdam, dan Gubernur, termasuk Kepala Kanwil Pembinaan Provinsi. Beliau menyampaikan bahwa di situ ada pembatasan. Tapi di sini kalau kita yang bicara dalam hal pembatasan tersebut, yang kita bias, ya, karena pemerintah daerah ini cuma kewajibannya bagaimana kita melindungi masyarakat kami dan melayani. Itu tentunya. Saya tidak ingin di Kabupaten Sampang ada gejolak. Maka kita harus pikirkan betul bagaimana dampak sosial ekonomi di Kabupaten Sampang. Kita buat program-program yang memang pro masyarakat. Tentunya kita harus berpedoman kepada regulasi yang ada. Saya tidak ingin ada benturan hukum ketika nanti pandemi ini selesai. Tetap kami perhatikan seluruhnya, termasuk tenaga perawat. Kami sudah koordinasikan seluruhnya, termasuk anggarannya pun kita sudah siapkan. Tentunya bagaimana kita melakukan penggunaan anggaran itu seefisien mungkin, ya, pertama. Kedua, tidak ada penyimpangan di tangga, ya. Inspektorat hadir. Nah, maka semalam kita rapat inspektorat ketika ada program bantuan apapun harus terlibat dan hadir untuk melakukan pendampingan hukumnya. Kalau hukum hadir, ikut. Saya tidak ingin kita sama-sama masuk jurang, ya. Karena kita ini belajar bekerja sosial dengan keikhlasan. Insya Allah kalau ikhlas tidak ada capek kita bekerja, kita enjoy. Tapi kalau orientasinya sudah uang, maka capek kita bikin. Ini saatnya kita diuji kesabaran, ketabahan, ya, dan kesadaran diri untuk melakukan hal sosial.
kerja sosial ini mau kalau kita agak jelas capek dulu. Maka saya minta karena memang ada unsur kritika di sini, sekaligus kita menyampaikan apresiasi atas kinerja daripada unsur kritika. Setiap hari kita jalan dan komplit, pantura ada, semuanya ada. Tentunya karena sebaran ini sangat masif, saya minta kesadaran juga nanti dari masyarakat sampah untuk melakukan hal yang sama. Jangan sampai seakan-akan ada di situ komentator, ada di situ kadang-kadang masyarakatnya memang kurang kesadaran diri untuk melakukan pencegahan tersebut. Karena virus ini masif dan tidak tampak, biasa wujudnya, tidak ada wujudnya. Maka nanti kita mengimbau juga kepada masyarakat sampah untuk melakukan kesadaran diri. Ya. Nanti jadi diteruskan oleh unsur kritika di seluruh desa. Nanti kita akan lanjutkan, mungkin ada presentasi nanti dari dinas kesehatan, ya, data terakhir, ya, dan perkembangan terakhir bagaimana keadaan sampah yang sebenarnya. Dan sampai kayak kemarin ada perbincangan bias bahwa ini ditutupi, tidak ditutupi. Kita terbuka kepada siapapun, termasuk penggunaan anggaran terbuka kita, tidak main-main kita di sini. Ya. Mungkin itu nanti saya minta, karena barusan sempat kita bincang dengan Ketua NU, MUI dan Kemenang, termasuk TNI. Mungkin nanti ada pernyataan bersama bagaimana kita menyikapi untuk menghadapi, karena alhamdulillah kita sudah akhir bulan ini kita berpuasa. Setelah akhir bulan ini mungkin kita akan menghadapi ada beberapa agenda. Agenda itu termasuk takbiran, bagaimana nanti pendapat daripada MUI, Kemenang, termasuk himbauan bagaimana kita sholat Id, ya, biar teman-teman dari NU, MUI, DPI dan Kemenang untuk melakukan himbauan. Kita Forkopimda nanti kita mensupport kegiatan apa ini himbauan para teman-teman DPI, terus NU dan MUI termasuk Kemenang. Tentunya beberapa daerah akan membuat program lain, ya. Program saya tidak ingin sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak ingin ada penjualan di kota sampah. Maka saya pastikan bantuan ini kita akan hadir untuk masyarakat seluruh kota sampah, tentunya kepada masyarakat terdampak. Maka dari kemarin kita sudah membuat program sebenarnya dari sebelum puasa, membuat program, tapi memang mungkin masih ada permasalahan data. Kita masih banyak melakukan perbaikan data karena instruksi dari KPK maupun dari yang lain-lain. Kita tidak boleh ada tumpang tindih data, tumpang tindih program antara PKH, BPNT, terus BLTDD dan provinsi dan Mensos. Nah itu yang menjadi acuan kita bagaimana kita melakukan validasi data. Maka data yang kita pakai nanti ODR, ya. ODR itu bukan program ODR, tapi program untuk masyarakat terdampak COVID bahasanya. Cuma, nah ini perlu ditekankan juga ke sosial, ya, ke Agus, karena data kita ngambil dari ODR, bukan data untuk bantuan ODR, tidak ada bantuan itu. Yang ada itu bantuan untuk masyarakat terdampak COVID. Cuma kita datanya diambil dari ODR supaya tidak ada tumpang tindih. ODR itu orang-orang perantau yang memang bekerja dari Malaysia atau di luar negeri maupun dari Jakarta dan Surabaya dan Bali tentunya. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa berdasarkan pada Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tanggal 13 Mei tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19, bahwa sholat Idul Fitri, takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah lainnya sebagai ibadah di bulan Ramadan boleh dilaksanakan secara berjamaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penularan. Pelaksanaan protokol kesehatan dalam takbir dan sholat Idul Fitri di kawasan COVID-19 yang dilakukan secara berjamaah di masjid, musola,
atau di rumah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak melakukan takbir keliling di jalan raya maupun takbir keliling dengan berjalan kaki dan mengumpulkan massa. 2. Menggemarkan takbir dapat dilakukan di rumah, di masjid, musola oleh pengurus takmir, pengurus musola, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta melalui media elektronik dan media digital lainnya. Umat Islam dan warga Kabupaten Sampang perlu mengenakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa kepada Allah agar pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT. Yang keempat, memperpendek bacaan sholat dan pelaksanaan khutbah. 5. Melakukan cuci tangan dengan sabun serta air mengalir dan atau hand sanitizer. 6. Selalu menggunakan masker dalam kegiatan tersebut di atas. 7. Pengecekan suhu badan. Yang ke-8 adalah pengaturan soft dengan selalu menjaga jarak aman. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan dan mohon ada masukan, ada pembenahan sesuai dengan kondisi saat ini. Yang pertama ini mungkin kalau masalah pelaksanaan sholat id dalam hukum Islam itu tinggal menyesuaikan keadaan. Yang penting yang pertama adalah kesiapan isolasi mandiri, karena keluarga yang positif itu kan tinggal di rumahnya. Kesiapan ini yang diharapkan adalah masalah konsumsi dan akomodasi. Kalau mohon maaf, kalau hanya sembako berupa beras atau minyak goreng, mereka akan cari sayur, mereka akan cari lauk-lauk, mereka akan keluarnya pasti ke pasar, klaster pasar lagi nanti akan berkembang. Bahkan mereka ada sebagian yang bilang begini, Pak, setelah ini nggak boleh keluar. Jawabannya singkat, Pak. Saya nyari apa sih siapa? Wah, kau saya bilang begini. Mohon maaf. Jadi yang kami harapkan terutama di pemerintahan desa, di kelurahan, Pak Camat, mohon maaf, RT RW untuk menyiapkan minimal ada relawan, karena relawan di Sampang ini banyak, Pak. Tinggal bagaimana sistemnya. Jangan-jangan relawan ini cuma latihan banjir aja, Pak. Kesiapan banjir, kesiapan begini belum, Pak. Umpama ada dapur umum, insya Allah keluarga itu nggak kuat. Umpama ada dapur umum, dimasakkan, nggak usah keluar, kebutuhannya apa disiapkan. Kan cuma 14 hari, Pak, masanya. Dan memanfaatkan potensi warga. Potensi warga umumnya setiap warga mengeluarkan nasi 1 bungkus saja setiap rumah. 1 bungkus disiapkan untuk keluarga itu, buka puasanya, sahurnya selama 14 hari. Ini mudah-mudahan selesai yang PDP. Kemudian kita juga mempersiapkan imun menggunakan herbal, Pak. Sudah saya sampaikan, biarkan yang di BLK karena sudah ditangani medis, yang PDP ini mau kita kasih herbal aja. Herbalnya konon katanya sudah teruji di rumah sakit Tulung Agung. Bisa bagaimana? Malu nambah, karena usaha ya, Pak. Usaha dengan herbal. Kemudian, nah ini yang dipentingkan, partisipasi warga di sekitar. Karena kami harus meyakinkan warga. Kemarin bersama Pak Sekda meyakinkan warga untuk tidak mengucilkan keluarga itu. Dan mengenai pemulasaran itu voice, Pak, voice yang suara dari Karangpenang itu nyebar bahasa Indonesia, Pak. Voice itu yang katanya dibuka, ternyata bajunya masih utuh seperti dia waktu awal masuk, kemudian keluarnya ini voice-nya itu nggak beres kalau nggak ditanggapi oleh stakeholder di Sampang ini. Nah, kemudian memang kami sangat membutuhkan umpama mohon maaf, karena dalam di NU itu di Basur Masail itu diperbolehkan kalau emang
ketentuan tidak dimandikan juga bisa, itu ada. Tetapi paling tidak di dalam peti jenazah itu sudah jelas menghadap kiblatnya, itu dipentingkan dan disalatkan menghadap kiblat dan disalatkan. Kalau posisi terentang dalam peti, voice-nya katanya terentang, pakaiannya masih asli, ini kan kerepotan juga. Dan juga kita kerepotan mencari, mohon maaf Pak Anang kemarin tanya masalah pemulasaran jenazah, mencari relawan, ini kesulitan. Yang ada itu amil-amil di setiap desa, misalnya RKK gitu, biasanya di setiap rukun kampung itu ada. Memang khusus amilnya yang memimpin pemandian jenazah ini. Kalau mencari orang-orang begini, dia tinggal dikolik dari lokasi masing-masing. Misalnya dari Karangpenan siapa, atau dari Long Tengah siapa ambilnya, tinggal dia dilibatkan kalau korban itu dari daerah itu. Supaya lebih meyakinkan masyarakat bahwa betul ini sudah menghadap kiblat dan disolatkan. Mengenai kesepakatan ini alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pencerahan ke masyarakat. Tinggal masjid-masjid sudah berani jaga jarak, bikin sap-sap 1 meter. Insya Allah akan segera dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ki Komisi sekalian, kembali kepada Pak Ingrid. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Edo, kembali dalam merawat mayit jenazah, yang dimaksud Kekron tadi bisa tidak dimandikan dalam pembahasan hasil itu, yang maksud ada proses dari awal. Kalau bisa dimandikan harus dimandikan, tak bisa dimandikan ditayamumi, tak bisa tayamumi ya tak apa-apa, bukan langsung dia dimandikan. Tapi kalau sekiranya menolak petugasnya, ya bisa tidak dimandikan, langsung bisa aja belum menolak. Kembali juga yang disampaikan Pak Ketua tadi Ketua, ini bagi korban yang kena virus corona, memang harus kita beri pencerahan bahwa ini penyakit dari Allah, harus dihadapi dengan sabar dan doa. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah satu ulama, fuhudun ulama dia mengenal fuhudun dokter. Pertama dokter dari Ibnu Sina, karangan kitab dari Ibnu Sina banyak yang jadi rujukan dari dokter-dokter yang ada di Barat sampai sekarang. Dalam satu penjelasannya Ibnu Sina ada 3 yang disampaikan, al-wahmu nisfun minadda, panik separuh dari penyakit. Panik separuh dari penyakit. Nomor 2, al-itminan nisfun minad-dawa, tenang, tentram, tidak panik, terutama bagi yang kena COVID ini, insya Allah cepat sembuh, karena nisfun minat dawa, separuh dari obat. Ketiga, as-sabru, sabar menghadapi ini, awalun minas syifa, awal minas syifa, permulaan dari kesembuhan. Mudah-mudahan yang kena penyakit ini cepat sembuh, dan yang tidak dikena mudah-mudahan selamat semua. Terkait penyangga, keluarga penyangga pasien yang terpapar COVID, perlu kami laporkan Bapak Bupati, pada pertama kali kita melakukan pemberian bantuan kepada yang bersangkutan dengan Kiai, dengan Pak Sekda, Pak Lurah dan Bu Lurah. Setelah itu
kami juga malamnya Kiai, kami perintahkan Pak Lurah rapat dengan RT RW dan juga muslimat yang ada di wilayah pasien tersebut, dan diambil keputusan untuk yang Lorong Tengah. Untuk muslimat siap memberikan bantuan dan langsung ditindaklanjuti keesokan harinya. Dari PRT juga siap memberikan bantuan sembako, dan kami juga perintahkan ke Bu Lurah, Pak RT yang terdekat waktu itu, Pak Kiai, itu mencatat nomor telepon ibu yang terpapar. Kita sampaikan, Ibu, sampean ada perlu sedikit pun tidak usah keluar rumah, biar kami yang mencarikan, biar kami yang mengantarkan. Itu Kiai yang khusus Lorong Tengah. Dan bantuan sembako dan lain-lain sudah kami penuhi semua. Insya Allah kalau untuk 14 hari menurut perkiraan kami cukup Pak Kiai. Tapi kami sudah tegaskan, apabila kurang langsung menghubungi Pak RT. Pak RT tidak sanggup mencarikan, Pak RT sudah lapor Pak Lurah, Bu Lurah. Kemudian apabila Bu Lurah tidak sanggup mencarikan, kami minta untuk segera melaporkan ke camat, dan kami siap penuhi Kiai. Sudah untuk Lorong Tengah. Sedangkan untuk yang tadi bantuannya juga sama Kiai. Kemudian yang tadi kita sudah action di barisan Pak Kiai, di barisan kita sudah membuat kesepakatan karena dari Bu Dokter Intan itu adalah isolasi mandiri di rumahnya, karena saya tidak tahu penjelasan teknisnya kenapa isolasi mandiri, mungkin nanti yang bisa menjelaskan dari dinas dari kesehatan. Tapi yang jelas kami sudah datangi tadi, ketemu dengan yang bersangkutan dan yang orang tuanya yang ada di sana 4 orang. Kami sudah membuat surat perjanjian kesepakatan bahwa beliaunya yang ada di sana siap untuk isolasi mandiri di rumah tersebut. Kami sudah memberikan bantuan berupa sembako dan uang kepada yang bersangkutan dari Puskesmas ID seperti kemarin Pak Kiai, dan Kecamatan Pemda juga tadi sore sudah kita ke sana. Rencana tadi sore kita juga melakukan penyemprotan tapi tidak jadi karena ada hujan Pak Kiai. Dan kami sampaikan juga Pak RT tadi malam sampai jam 12 kami panggil ke Kecamatan untuk koordinasi terkait tersebut. Sama dengan yang Lorong Tengah Pak Kiai, kami sudah minta Pak RT koordinir masyarakat setempat. Rencana malam ini kita ketemu lagi, tapi karena ada rapat ini tidak jadi Kiai. Kami sudah minta ke Pak RT persis seperti yang kita laksanakan di Lorong Tengah. Pak RT mencari donatur, pemberian sembako atau pemberian nasi kebutuhan sehari-hari dari yang bersangkutan, dan kami juga perintahkan untuk yang bersangkutan memberikan nomor telepon kepada Pak RT-nya. Apabila perlu apapun sedikit pun segera lapor ke Pak RT. Pak RT tidak sanggup, Pak Lurah tidak sanggup, kami siapkan Pak Kiai. Mungkin itu Pak Kiai yang bisa kami laporkan, Pak Sikda, Bapak Bupati, terkait apa yang sudah kami lakukan di bawah, dan insya Allah semoga isolasi ini bisa berjalan lancar dan kita siap memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga yang terpapar. Semoga beliaunya cepat sembuh dan ini cepat selesai. Yang sempat beredar, mohon izin mungkin kami menyampaikan bahwa memang pada tanggal 10 Mei ini ada pasien atas nama Nyonya D, usia 47 tahun dari Desa Ujur, Karangpenang. Pasien ini dirawat selama 5 hari di BLK, meninggal tanggal 10 Mei dengan diagnosa PDP dengan pneumonia. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wabah dan juga instruksi dari pemerintah, yang perlu mendapatkan penanganan protokol COVID itu tidak hanya pasien yang confirm, tapi pasien yang PDP yang mengarah kepada kecurigaan COVID itu harus mendapatkan protokol COVID. Kenapa itu dilakukan? Yang pertama bahwa memang COVID ini termasuk jenis penyakit yang memang berbahaya dan menular. Kemudian ketika pasien ini meninggal, maka virusnya itu masih ada di dalam tubuhnya dan itu berpotensi untuk bisa menularkan kepada masyarakat sekitar. Nah, dengan pertimbangan itu kami petugas pemulasaran jenazah di rumah sakit kami, Kiai, mohon izin menyampaikan bahwa kami mengikuti regulasi Undang-Undang Wabah sekaligus Fatwa MUI nomor 18
tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID. Jadi yang pertama terkait proses pemandian, bahwa di dalam fatwa MUI itu disampaikan proses pemandiannya itu memang tidak harus membuka pakaian. Kemudian yang menyucikan harus berjenis kelamin yang sama. Ini yang nanti perlu kami sampaikan, bahwa saat ini memang petugas yang di pemulasaran jenazah di kami itu ada 2 dan semuanya laki-laki. Seperti itu, sehingga terkait dengan kasus Nyonya J ini, pada saat pemulasaran jenazah, memang ini pada saat awal di BLK sempat ada penolakan dari pihak keluarga, gitu ya, karena tidak mau dengan protokol COVID. Tapi dengan pertimbangan keselamatan semua, ini dibantu juga dengan waktu itu ada dari Pak Asisten Pak Waka juga memberikan sampai membuat surat pernyataan juga, akhirnya berkenan. Dan pada saat pemandian pun itu sudah ada pihak keluarga yang mendampingi di situ. Jadi memang ditayamumkan Kiai. Jadi ditayamumkan oleh petugas kami di situ tanpa melepas baju, memang seperti itu. Kemudian proses mengkafaninya pun itu sudah sesuai dengan ketentuan, sudah kami klarifikasi ke petugas kami sesuai dengan fatwa MUI. Jadi proses tayamumnya tadi sudah sesuai dengan ketentuan juga, mengkafannya juga demikian, harus dengan dibungkus kain kafan, kemudian dibungkus dengan plastik yang memang tidak boleh tembus air, tidak boleh sampai ada misalnya cairan yang keluar dari tembus kepada lapisan plastiknya itu, kemudian baru dimasukkan ke dalam peti. Dimasukkan ke dalam peti itu dihadapkan ke kiblat ya, jadi posisi miring, tidak terlentang seperti itu. Kemudian setelah selesai semua, memang ini diberangkatkan ke rumah duka. Nah dalam perjalanan ini ya memang ada sedikit ini ya, karena keluarga kemudian mohon maaf ini kami sampaikan, jadi keluarga tidak mau, harusnya memang protokol standarnya harus langsung ke pemakaman. Ini keluarga minta langsung ke rumah. Nah di rumah itu kemudian petugas kami yang mengantarkan ini pun dengan protokol baju APD lengkap, sopir dan 1 petugas dengan baju lengkap. Ini disuruh pulang, rasanya harus ditinggal di rumah itu. Malah sempat, mohon maaf, ini yang disampaikan ke kami, sempat ada ini juga ancaman ke petugas sopir ambulan kami untuk pulang juga, kalau nggak pulang mau dikubur sekalian seperti itu. Kemudian dalam perkembangan ini ternyata dibuka Bapak, kemudian dimandikan, infonya seperti itu. Kemudian proses selanjutnya memang kami tidak tahu. Ini yang pada saat kami mendengar berita itu, kami terus ya Allah, ini bagaimana kalau nanti sampai positif seperti yang kejadian di Sidoarjo itu 12 langsung positif, yang rapid yang positif juga banyak, satu masyarakat harus isolasi. Tapi alhamdulillah Kiai, alhamdulillah sekali ini hasil swabnya, karena pasien ini sempat dilakukan swab dan hasilnya kemarin tanggal 18 sudah keluar Bapak, dan hasilnya negatif. Itulah ini kita bersyukur, kalau tidak ini tracingnya kita Masya Allah, ini kita masih alhamdulillah masih dilindungi sama Allah. Cuman memang ini protokol dari sisi kesehatan yang memang harus kami patuhi Bapak, semuanya nanti demi keselamatan untuk masyarakat dan juga sebetulnya petugas dan keluarga Bapak. RKK menyaksikan juga, kalau mau keluarganya menyaksikan juga bahwa itu sudah mendapat kiblat. Terus proses memandikan atau dia tanya mau yang lain, biar mereka menyaksikan siapkan APD, ya, siapkan APD lengkap, keluarga maupun saksi dari dari RKK, kan ini. Kalau perempuan mungkin dari muslimat, karena tidak mungkin itu dimandikan oleh seorang ini. Sama sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Direktur, karena memang kita tidak mau ya dampak COVID ini sebarannya tambah masif, karena memang dari Sidoarjo ini ya, Sidoarjo itu rapidnya positif, ya, relatif swabnya positif, ya, dimakamkan, mau dimakamkan dibuka dulu, mungkin ada keluarga yang curiga, dibuka malah
ada 12 orang yang terpapar. Dari 12 ini nggak tahu dia kontak dengan siapa lagi. Ini kalau tambah 1 udah 24, kalau tambah 22 berarti 48. Itu tentunya kami pemerintah daerah bagaimana kita melakukan antisipasi ya, sebaran. Saya ingin Sampang dengan 12 selesai. Tapi tentunya kita pastinya kita melakukan monitoring kepada siapapun yang memang kontak dengan pasien yang memang sudah dinyatakan positif tersebut ya. Tolong dilibatkan nanti muslimah kalau perempuan tidak keluarga silakan supaya tidak ada pembukaan jenazah lagi. Kalau semua menyaksikan akan selesai berarti. Kalau masih tidak percaya juga kita akan bagi juga. Yang masih masa buka kan memang 12 orang itu kita akan dengan taruh di mana nggak apa-apa. Yang penting kita sesuai dengan cara Islam kita sudah melakukan itu dan saksi juga ada muslimat maupun dari RKK tersebut. Dari hari ke hari progres COVID ini tidak tambah turun Bapak Ibu, terutama di Jawa Timur sekarang sudah mencapai kisaran 2.500 ya, yang confirm di Jawa Timur. Kemudian di Sampang dalam waktu sekian ini yang confirm menjadi 12. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebarannya itu memang mulai dari utara sampai selatan ya. Tapi yang paling banyak itu di daerah selatan ya, mulai dari Sampang, kemudian Pangalengan, Camplong, kemudian Ombek ya, Ombek. Nah, kalau kita lihat secara detail ya, berdasarkan tracing 60% itu klasternya adalah pasar ya, klasternya adalah pasar. Jadi memang benar bahwa kepedulian, kepatuhan masyarakat, kesadaran masyarakat itu memang kurang, apalagi yang memang berinteraksi di dalam pasar. Ini yang memang menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya masyarakat yang di bawah. Ya. Jadi memang klaster pasar ini cukup menjadi perhatian dan barangkali perlu ada perlakuan yang berbeda, ya, perlakuan. Ada pengetatan, ya, pembatasan atau apapun. Ya, ini yang barangkali perlu menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian, dari kasus confirm di Kabupaten Sampang sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui gugus tugas. Jadi dari sekian ini kami mencoba untuk mengurangi dan mencegah penyebaran, karena memang benar bahwa penyebaran ini sangat masif sekali dan cepat, sehingga sebenarnya pada saat digit 1 kita mencoba bagaimana caranya supaya ini kita putus gitu ya. Kunci keberhasilan sebenarnya adalah bagaimana kita memastikan yang berisiko itu terbebas dari paparan dengan melakukan rapid test. Saya sangat bangga. Ini adalah rumah yang kedua saya. Saya bilang kenapa? Saya dan anak-anak saya, Pak Kiai Nun Sewu, sangat bangga, mengapresiasi. Ini adalah budaya kultur dari kecil saya seperti ini. Saya pernah sering bilang, sampaikan ke Pak Bupati dengan kakak asuh saya, Bapak Kapolres, mungkin dengan perwira saya. Saya datang ke pelosok-pelosok dengan Bapak Bupati. Saya melihat Pak Kiai benar. Masjid paling hebat itu di Madura kalau menurut saya. Saya udah keliling Indonesia mungkin, lagi saya di Dinas Tibais. Belum jauh di sana, tapi masjidnya hebat benar. Saya sangat bangga. Artinya apa, Bapak? Kami semua menginginkan bahwa Kabupaten Sampang ini benar-benar hebat dan bermartabat. Saya tidak ingin kabupaten yang saya sangat banggakan ini, yang sangat saya cintai ini, tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu bisa sampai 3 digit, Pak Kiai. Artinya apa? Fenomena yang ada
kenyataan yang ada, sadar ataupun tidak, itu kita temukan rekan-rekan masyarakat kita masih belum mengerti, memahami apa yang menjadi bagian permasalahan ini. Kalau saya bilang bukan kurang-kurangnya Pak Bupati ataupun unsur di dalamnya untuk menyampaikan, membroadcast, ataupun kalau bahasa Jawa bilang woro-woro, tidak. Tetapi kembali lagi, epicentrum yang ada, kembali lagi saya menginginkan dan dari hati saya paling dalam kepada Bapak Kiai, Pak Asantis yang ada di sini, sekali lagi tolong sampaikan benar-benar permasalahan ini nyata, bukan permasalahan yang kita buat-buat. Karena musuh, bukan musuh, saya bilang bukan musuh. Permasalahan yang ada di sini ini virus, ataupun bisa dibilang tidak bisa tampak oleh kasat mata kita. Bahkan dengan alat kedokteran itu pun perlu pemahaman saintis yang lebih. Karena hal tersebutlah kita perlu pemahaman yang lebih intens, memberikan pengertian. Masalah yang ada bukan masalah, tetapi waktu yang membuat kapan ini bisa selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perlu diketahui juga untuk yang hadir pada hari ini, BLK itu kapasitasnya 13 orang, sudah penuh ya Pak Agus ya Bu. Kita punya kapasitas tampung 2 loh ini, itu sudah penuh. Kemudian berikut kapasitas isolasi RSUD, jumlahnya ada 11, penuh juga. Jangan kita lalai, kita harus memikirkan trade yang ketiga, di mana tempat yang akan kita lakukan untuk isolasi. Tetapi harapannya kita sampaikan juga kepada masyarakat. Makanya di sini ada breakthrough yang harus kita buat, terobosan. Terobosannya adalah lini terdepan. Nanti kita buat, nanti silakan Pak Namat mau manggil saya sama Pak Dandim, saya akan turun, kita buat simulasi bersama. Kita hadirkan Kades dan Kadus, bagaimana membuat metode agar masyarakatnya peduli dengan metode desa tangguh. Dia peduli untuk dirinya tidak beraktivitas kesana kemari. Ya setidaknya kalau dengan sebelum adanya COVID dia mau kemana terserah. Tetapi sekarang setidaknya dia ada peduli untuk tinggal di tempat. Kemudian yang berikutnya, tolong ini kita juga sama-sama melakukan hal yang sama. Tidak ada penyimpangan kebijakan pemerintah terkait kebutuhan untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang belum terdampak, saya juga cross silang sama Pak Dandim. Kebijakan pemerintah mungkin dari perangkat pemerintah belum, datanya belum valid atau mungkin masih terjadi cross ya. Saya juga turun untuk memberikan perbantuan. Ya, terus slide-nya berikutnya, terus yang penting-penting aja. Nanti kalau nggak ngantuk. Ini balik-balik. Ini hanya simulasi Pak. Maret itu terjadi COVID. Sekarang kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya Pak Agus ya. Ini kalau tidak kita sikapi tadi, penampungan sudah penuh. Kemudian yang dulu kemarin orang menyampaikan Sambangan masih hijau. Tak apa ya Pak? Ya tak apa. Kalau mati di rumahnya sendiri tak apa. Jangan mati di rumahnya orang lain. Yang saya kasihani sebetulnya tim medis loh. Coba sekali-sekali, mohon maaf ini, OPD yang lain berkunjung ke tempat isolasi. Kasihan sudah puasa, kena matahari, panas, lelah. Nah ini perlunya kita semuanya peduli, bukan kita lempar ke dinas kesehatan, tapi kita kerjasama tim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan bersama. Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2020, bertempat di Aula Pemkab Sampang telah disepakati antara lain: 1. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sampang, 2. Ketua MUI Kabupaten Sampang, 3. Ketua Suriah PCFU Kabupaten Sampang, 4. Ketua Tanfid PCFU Kabupaten Sampang, 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sampang. Memperhatikan fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19, mencantumkan bahwa sholat Idul Fitri, takbir, tahmid, tasbih serta aktivitas ibadah lainnya sebagai ibadah di bulan Ramadan boleh dilaksanakan
secara berjemaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penularan. Pelaksanaan protokol kesehatan dalam takbir dan sholat Idul Fitri di kawasan COVID-19 yang dilakukan secara berjemaah di masjid, musola, rumah, atau tempat lain dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak melakukan takbir keliling di jalan raya maupun takbir keliling dengan berjalan kaki dan mengumpulkan massa. 2. Menggemakan takbir dapat dilakukan di rumah, di masjid atau musola oleh pengurus takmir masjid atau musola dengan menerapkan protokol kesehatan serta melalui media elektronik dan media digital lainnya. 3. Umat Islam dan warga Kabupaten Sampang perlu menggunakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperpendek bacaan sholat dan pelaksanaan khutbah. 5. Melakukan cuci tangan dengan sabun serta air mengalir. 6. Menggunakan masker. 7. Pengecekan suhu badan. 8. Pengaturan soft dengan jaga jarak. Demikian kesepakatan bersama dibuat untuk kepentingan kemaslahatan umat atau masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan tanda tangan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sampang, Dr. Rizky Parti, Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Bukhari Maksum, Ketua Suriah PJNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Syafiuddin Abdul Wahid, Ketua Kanfid PJNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Fikran Musiri, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sampang, Kiai Haji Nasir. Demikian. Mari kita satukan tekad untuk menuju Sampang hebat, cepat, tepat, dan merakyat. Pembangunan merata bermanfaat, tingkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ciptakan kesejahteraan, pelayanan rakyat diutamakan. Sampang hebat dan bermartabat, penuh semangat yang kuat. Maju terus dan berjuang, membangun di segala bidang. Wujudkan SDM berkualitas,